AI untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Perubahan ini mempercepat transformasi digital dan menjadikan AI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dunia pendidikan. Nah, dari pentingnya tadi akan muncul peluang besar dari AI ini, yaitu personalisasi pembelajaran untuk AI salah satu keunggulan adalah kemampuan untuk menggunakan personalisasi pembelajaran. Jika selama ini guru harus menyampaikan materi secara umum kepada satu kelas, AI ini mampu membantu menyesuaikan dengan kesulitan materi, kecepatan belajar, dan jenis aktivitas berdasarkan kemampuan setiap siswa. Selain personalisasi, AI juga dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa. Banyak aplikasi berbasis AI yang memberikan pengalaman belajar interaktif dan menyenangkan. Pendekatan ini membuat siswa lebih terlibat dan aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Salah satu contoh penggunaan AI yang kita lihat dari negara Finlandia. Negara tersebut telah memanfaatkan AI untuk proses pendidikan dan hasilnya sangat positif. Peneliti mencatat bahwa penggunaan AI berhasil membantu siswa bertahan lebih lama dalam proses pembelajaran dan meningkatkan keterkaitan mereka terhadap materi yang dipelajari. Di mana hal ini membuktikan bahwa AI ini dapat dimanfaatkan dengan tepat dan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan secara signifikan. Namun, hadirin sekalian, jika ada peluang maka akan ada tantangan. Tantangan yang pertama itu bias algoritma. Di mana bias algoritma ini AI bekerja berdasarkan data. Jika data yang digunakan mengandung bias, maka hasil AI pun akan membias. Tanpa pengawasan yang tepat, AI dapat diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Misalnya dalam sistem pembelajaran, AI bisa saja tidak memberikan kesempatan kepada siswa yang perempuan atau siswa yang berasal dari latar sosial tertentu. Banyak guru di berbagai negara melakukan kekhawatiran ini. Mereka menilai algoritma yang tidak diawasi dapat menghasilkan penilaian yang tidak adil dan merugikan siswa. Nah, jika hal ini tidak dapat ditangani, maka bias algoritma bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat memperburuk ketidaksetaraan pendidikan secara global. Dalam jangka panjang, ini dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, selanjutnya tantangan yang kedua yaitu kesenjangan dan privasi data. Di Indonesia, implementasi AI masih terbatas, di mana sekolah di kota besar cenderung lebih cepat mengadopsi teknologi AI dibanding sekolah di daerah terpencil. Hal ini menciptakan kesenjangan dan kualitas dalam belajar siswa. Siswa yang tinggal di daerah miskin atau memiliki keterbatasan teknologi harus siswa tertinggal. Masalah berikutnya itu adalah risiko privasi data. Penggunaan AI melibatkan kumpulan data siswa mulai dari pelayan, perilaku belajar, hingga aktivitas tertentu. Jika tidak dilindungi dengan ketat, data ini akan dapat disalahgunakan, seperti kasus Cambridge Analytica menjadi contoh nyata bagaimana data dapat menjadi alat manipulasi. Maka itu, privasi dan keamanan data merupakan bagian penting dalam diskusi mengenai AI ini. Selanjutnya, jika ada tantangan maka akan ada solusi yang pertama itu dari peran pendidik. Untuk mengatasi solusi ini, guru perlu mendapatkan pelatihan mengenai etika penggunaan AI. Pelatihan ini akan membantu guru memahami bagaimana algoritma bagaimana mengenal bias dan bagaimana menentukan
Selain itu penting untuk dipahami bahwa ayat ini ganti peran guru, tetapi seharusnya menjadi alat pendukung. Ayat dapat membantu dalam penilaian, memberikan rekomendasi atau menyesuaikan materi tambahan, tetapi interaksi dengan manusia tetap ada. Nah, yang kedua itu dari pemerintah dan kebijakan. Kebijakan perlu pemerintah perlu menerapkan audit tahun 2004 untuk memastikan bahwa AI yang digunakan di sekolah bebas dari bias dan bekerja secara adil. Beberapa negara seperti Eropa telah mematuhi atau menerapkan aturan ini sebagai dari kebijakan nasional. Selanjutnya, pemerintah perlu mengesahkan regulasi perlindungan data konfidensi undang-undang. Ini harus melindungi data siswa dan memastikan bahwa sekolah atau platform digital tidak menyalahgunakan informasi pribadi. Langkah-langkah kebijakan ini sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat AI dapat dirasakan secara merata oleh seluruh siswa. Kesimpulannya dapat kita ambil untuk proyek dan dibalik tantangan tadi ada proyeksi masa depan di mana integrasi AI memerlukan pendekatan etis untuk mengatasi risiko bias dan privasi. Jika diselesaikan, pendidikan akan lebih inklusif dan produktivitas pelajar akan meningkat. Jika diabaikan, peningkatan kesejahteraan PDB dan polarisasi sosial akan berperan. Untuk itu ada rekomendasi aksi nyata. Yang pertama itu pengembangan modal AI lokal yang sensitif terhadap potensi daerah. Yang kedua itu pelatihan guru nasional dapat implementasi AI yang efektif. Yang ketiga memperkuat komitmen bersama untuk regulasi dan investasi. Nah, mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan hari ini.